yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Ya, Alkisah teman. Guru Tatea Bulan, putra dari nenek moyang orang Batak, melihat gadis-gadis surgawi saat mandi. Lalu ia mengambil kain milik salah satu perempuan surgawi itu teman. 6 gadis kembali ke langit dan 1 lagi tinggal di Pusuk Buhit yang kemudian diperistri oleh Guru Tatea Bulan. Ya, singkat ceritanya teman, mereka saling jatuh cinta dan menikah. Lalu mereka bermukim di Pari Sabungan, di kaki gunung Pusuk Buhit. Dari perempuan Suralaya itu, Guru Tatea Bulan memiliki 10 keturunan, yakni 5 putra dan 5 putri. Putranya yang sulung lahir tidak normal, tidak seperti manusia lazimnya. Tubuhnya tidak memiliki tulang teman, ukurannya kecil. Beribu-ribu tahun kemudian, dia dikenal dengan nama Raja Uti. Tidak jauh dari air terjun itu, terdapat batu berliang seperti mulut gua. Di sanalah Raja Uti ditinggalkan. Ya, setiap hari ibunya diam-diam mengantarkan nasi untuk Raja Uti di batu liang. Dia juga memandikan anaknya itu dari air terjun Batu Sawan. Mengetahui hal itu, keempat putranya yang lain kembali protes teman. Kami kira ibu sudah membuang abang. Tidak boleh seperti itu nak, itu berdosa. Bagaimanapun ia adalah abang kalian dan juga anak ibu, kata istri Guru Tatea Bulan kepada anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun, istri Guru Tatea Bulan kembali menaiki gunung Pusuk Buhit untuk memberi Raja Uti makan. Pada suatu hari ketika ia berkunjung, istri Guru Tatea Bulan kaget. Ya, ia melihat Raja Uti terjatuh berguling-guling dari batu liang. Hatinya sangat sedih dan pilu. Ia menyaksikan nasib putranya yang ia kasihi. Lalu dengan kerendahan hati, ia pun berlutut dan berdoa. Opung mulai jadi Nabolon. Saya tidak sanggup lagi melihat anakku tersiksa seperti ini selamanya. Kasihanilah dia Opung mulai jadi Nabolon. Tolonglah kami. Akhirnya teman, ia dan suaminya Guru Tatea Bulan dengan berat hati membawa Raja Uti ke puncak tertinggi gunung Pusuk Buhit. Selama sehari semalam, mereka berdoa di puncak dan tidur di sana. Istri Guru Tatea Bulan sangat mencintai semua anaknya, khususnya kepada Raja Uti yang tidak normal. Dia pasti menanak beras yang enak agar bisa dimakan. 4 adik laki-laki Raja Uti pun cemburu, bahkan menginginkan abang mereka itu dibunuh. Ya, karena fisiknya tidak selayaknya manusia. Karena tekanan dari keempat putranya, istri Guru Tatea Bulan akhirnya membawa Raja Uti ke lokasi air terjun Batu Sawan, sekitar 1 kilometer dari kampung Pari Sabungan ke arah puncak gunung. Sambil menangis, Guru Tatea Bulan dan istrinya berdoa. Opung, bagaimanapun jadinya kelak anak kami ini, engkaulah yang tahu. Apakah dia akan menjadi manusia yang normal atau menjadi angin? Kami pasrahkan dia ke dalam tanganmu. Raja Uti pun diselimuti dan ditinggalkan sendirian di puncak tertinggi Pusuk Buhit. Singkat cerita teman, ratusan tahun berlalu, Mulai jadi Nabolon menyampaikan kabar lewat suara-suara tak berwujud kepada warga di kaki Pusuk Buhit. Manusia, geleng midang mate. Yang artinya teman, hai manusia, anakmu tidak mati. Saudara laki-laki Raja Uti telah beranak cucu. Warga kampung semakin banyak. Suatu hari, ada seorang kakek tak dikenal datang ke kampung dan berkata, "Akulah anak yang dulu dibuang di puncak Buhit." Orang-orang lalu mengingat cerita. Itulah Raja Uti, putra tertua Guru Tatea Bulan. Ya, yang semasa kecilnya tidak memiliki tulang. Raja Uti dikenal sakti teman. Fisiknya bisa berubah-ubah dalam 7 macam wujud. Namanya ada 7 dan Raja Uti adalah nama terakhirnya. Doa kalian tidak akan sampai kepada Mula Jadi Nabolon.
jika tidak melalui aku, karena aku tinggal di puncak Pusuk Buhit. Titah Raja Uti kepada warga kampung. Tapi permintaan Raja Uti sangat berat, teman. Ya, ia harus memakan tubuh manusia sebagai persembahan bagi mereka yang meminta sesuatu lewat doa-doa mereka kepada Mulajadi Nabolon. Warga lalu memohon kepadanya agar sesajen tubuh manusia itu digantikan dengan ternak kerbau. Sejak itulah, teman, puncak Gunung Pusuk Buhit menjadi keramat. Bila penyakit atau musibah menimpa warga di perkampungan Limbong dan Sagala zaman dahulu, warga mesti menyiapkan kerbau sebagai syarat permintaan doa kepada Mulajadi Nabolon melalui Raja Uti. Pusuk Buhit adalah tempat yang sakral, teman. Larangan keras datang ke Pusuk Buhit jika bersikap atau berkata-kata tidak senonoh. Lebih lanjut, teman, syarat dasar untuk berdoa di puncak Pusuk Buhit adalah juruk purut, daun sirih, dan telur ayam masing-masing 7. Bila mampu, orang bisa juga membawa ayam putih atau kambing putih. Nah, teman, daya mistik Pusuk Buhit, gunung keramat di Kabupaten Samosir dengan ketinggian kira-kira 1.900 meter di atas permukaan laut, telah melegenda ke seantero dunia. Konon di kaki gunung inilah, tepatnya di Parit Sabungan, Desa Sariman Rihit, Kecamatan Cianjur, mula-mula orang Batak pertama berkampung dan beranak pinak. Dipercayai, teman, di puncak Pusuk Buhitlah cucu paling tua si Raja Batak, Raja Uti, dikembalikan oleh orang tuanya Guru Tatia Bulan kepada Mulajadi Nabolon. Ya, Raja Uti yang tubuhnya tidak bertulang sejak kecil muncul beratus tahun kemudian dengan kesaktiannya. Kini, teman, melalui penguasa puncak Pusuk Buhit itu, para peziarah memanjatkan doa kepada Mulajadi Nabolon, Sang Pencipta. Nah, teman, itu tadi adalah Nabi Raja Uti, puncak Pusuk Buhit. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih, teman.